Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz berjuluk Abu Amr. Ia seorang pemuda Aus yang dikenal jago menunggang kuda dan pemberani. Ayahnya adalah Mu'adz bin An-Numan dan ibunya bernama Kabsyah bintu Rafi. Adapun istri Sa'ad adalah Hindun binti Samak, bibi Usaid bin Hudayr. Sa'ad adalah pemimpin Bani Abdul Ashal. Pada saat duta Islam, Musyab bin Umair, berdakwah di Yatsrib, Madinah, dan berhasil mengajak beberapa orang untuk beriman kepada Rasulullah SAW, saat tercengang. Ia langsung memerintahkan sahabat karibnya, Usaid bin Hudayr, untuk menemui Musyab yang ketika itu bersama Asad bin Zurarah, anak bibi Sa'ad bin Mu'adz, agar mau menghentikan aksinya. Namun, sesampai di tempat Musyab dan setelah berdialog dengannya, Usaid malah menyatakan keislamannya. Ia pun segera pulang untuk menemui Sa'ad dengan harapan agar Sa'ad juga dapat mengikuti jejaknya. Melihat keadaan Usaid yang raut wajahnya sudah tidak seperti ketika perginya, Sa'ad bertanya, "Apa yang terjadi pada dirimu?" Usaid menjawab, "Aku sudah berbicara dengan dua orang tersebut. Demi Allah, aku tidak melihat keduanya tidak mempunyai kekuatan. Aku sudah melarang mereka berdua." Lalu keduanya berkata, "Kami akan melakukan sesuatu yang engkau sukai. Aku sudah diberitahu bahwa Bani Haritsah sudah menemui Asad bin Zurarah untuk membunuhnya, karena mereka tahu bahwa anak bibimu telah menghinamu." Mendengar hal itu, Sa'ad bangkit dengan marah, mengambil tombaknya lalu menghampiri Asad bin Zurarah dan Musyab. Namun, tatkala Sa'ad melihat keduanya yang duduk tenang-tenang saja, barulah ia menyadari bahwa Usaid bermaksud mengakalinya agar dia bisa mendengar apa yang disampaikan mereka berdua. Dengan wajah cemberut Sa'ad berdiri di hadapan mereka berdua, lalu berkata kepada Asad bin Zurarah, "Demi Allah wahai Abu Umamah, kalau bukan karena ada hubungan kekerabatan antara kita, aku tidak menginginkan hal ini terjadi. Engkau datang ke perkampungan kami dengan membawa sesuatu yang tidak kami sukai." Musyab berkata kepada Sa'ad, "Bagaimana jika engkau duduk dan mendengar apa yang aku sampaikan? Jika engkau suka terhadap sesuatu yang aku sampaikan, maka engkau bisa menerimanya. Dan jika engkau tidak menyukainya, maka kami akan menjauhkan darimu apa yang tidak kau sukai." "Engkau cukup adil," kata Sa'ad, sembari menancapkan tombaknya, dan duduk bersama keduanya. Lalu Musyab menjelaskan Islam kepadanya dan membacakan Al-Quran dari permulaan surat Az-Zuhruf. Kemudian Sa'ad bertanya, "Apa yang kalian lakukan tatkala dahulu kalian masuk Islam?" "Hendaklah engkau mandi, bersuci dan mempersaksikan dengan kesaksian yang benar," jawab Musyab. Maka Sa'ad segera mandi dan bersyahadat, kemudian sholat 2 rakaat. Ia memungut tombaknya, lalu kembali menuju Balairung, yang di sana ada kaumnya. Setelah berdiri di hadapan mereka, ia berkata, "Wahai Bani Abdul Ashal, apa pendapat kalian tentang diriku di tengah kalian?" Mereka menjawab, "Engkau adalah pemimpin kami, orang yang paling kami ikuti pendapatnya di antara kami dan orang yang paling kami percaya." Sa'ad melanjutkan, "Tak seorang pun di antara kalian, baik laki-laki maupun wanita dilarang berbicara denganku sebelum kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Belum sampai petang hari, tak seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan di Bani Abdul Ashal melainkan sudah menjadi muslim dan muslimah. Sesudah itu, jalan hidup Sa'ad berubah. Mengabdi dan berjuang untuk Islam adalah pilihannya. Dalam waktu yang singkat ia telah mengukir banyak momen-momen kepahlawanan yang luar biasa. Saat Rasulullah SAW harus perang di Badar, saat yang mewakili orang-orang Ansyar memberikan sikap dan dukungan yang tegas. Pada perang Uhud yang bergejolak, saat menjadi tameng Rasulullah, tegak berdiri di sisi beliau. Di Handak, ia turut mempertahankan Madinah mati-matian. Ia terluka terkena panah Hibban bin Qais al-Arakah. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk merawat Sa'ad di kemah Rufaidah agar memudahkan beliau untuk menjenguknya. Pada saat itu Madinah dikepung dan tiba-tiba orang-orang Yahudi dari kaum Bani Quraidzah berkhianat. Mereka turut bersekutu dengan Quraisy, padahal sebelumnya telah melakukan perjanjian dengan Rasulullah SAW. Setelah kemenangan di Perang Handak, Rasulullah langsung mengadakan pengepungan terhadap perkampungan Bani Quraidzah yang telah berkhianat. Setelah 25 hari, akhirnya orang-orang Yahudi Bani Quraidzah menyerah. Mereka meminta dihakimi oleh orang dari kaumnya sendiri. Maka Sa'ad bin Mu'adz yang disepakati dan Rasulullah menyetujui. Di tengah rasa sakit karena luka yang terus memburuk, Sa'ad berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau cabut nyawaku, sampai aku menyelesaikan urusanku dengan Bani Quraidzah."
Saat bersikap tegas, ia memutuskan. Hukumannya adalah para laki-laki dewasa dibunuh, para wanita dijadikan tahanan dan harta mereka dibagi rata. Rasulullah bersabda, sesungguhnya engkau telah menghukumi dengan apa yang ada di atas langit. Sesudah itu, hari-hari saat adalah penantian menuju keabadian. Ia memohon agar luka-luka itu mengantarkannya kepada kesyahidan. Ia kerap dijenguk oleh Rasulullah. Beliau berdoa untuk Sa'ad. Ya Allah, sesungguhnya saat ini telah berjuang di jalan MU. Maka terimalah ruhnya dengan penerimaan yang sebaik-baiknya. Saat ingin hari terakhir yang dilihatnya adalah wajah Rasulullah yang mulia. Ia pun mengucap salam. Assalamualaikum, ya Rasulullah. Ketahuilah bahwa saya mengakui bahwa Anda adalah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah Sa'ad lalu berkata, kebahagiaan bagimu, wahai Abu Amr. Dan Sa'ad pun pergi menuju keabadian, menghadap Ilahi. Orang-orang berduka cita dan berkabung. Rasulullah SAW bersabda, sungguh, kematian Sa'ad telah membuat aris Allah terguncang. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.